Baik, kita masuk kepada poin pertama dulu teman-teman sekalian. Bulan diperintahkannya puasa. Ini yang saya jadikan poin pertama. Dan puasa ini teman-teman sekalian adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Tidak ada duanya. Haji, jihad, zakat, sholat, semua kalah dengan puasa. Dari mana dalilnya? Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 di'fin. Yaqulu Allah Ta'ala illa as-siyam atau illa as-saum dalam riwayat lain, fa innahu li wa ana ajzi bihi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Lis-saimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi wa la khalufu famus saim atyabu indallahi min rihil misk. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Artinya semua amal ibadahnya anak Adam, semua amal ibadahnya anak Adam, salat, zakat, jihad, haji, bakti sama orang tua, sudah ditentukan kadar pahalanya. Itu makna tadabbur lah ya kalau Al-Quran itu. Kecuali puasa. Maaf, semua amal anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya. Satu pahala bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah, karena dia milik saya dan saya akan membalasnya langsung. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku. Orang yang puasa akan aku berikan, kata Allah, 2 kegembiraan. Kegembiraan pada saat dia buka puasa, hilang dahaganya, hilang laparnya, dan juga kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Dan ketahuilah, bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Hadis ini menjelaskan kepada kita kalau puasa adalah amal yang paling besar pahalanya. Dan di bulan Ramadan kita semua sedang ditraining oleh Sang Pencipta Allah yang Maha Mulia dan Maha Perkasa agar terbiasa dengan puasa ini. Coba dengarkan baik-baik beberapa statement dokter-dokter non-muslim. Cuma sayang saya nggak terlintas sekarang nama-nama mereka ya. Tapi mungkin kalau di Google, pendapat fair, pendapat dokter-dokter non-muslim tentang puasa. Di antaranya pernah saya dapatkan beberapa statement mereka bilang umat Islam adalah umat manusia yang paling sehat di dunia. Karena mereka punya training puasa seminggu 2 kali, ada Senin dan Kamis. Mereka punya training 3 hari setiap bulan, puasa Iyamul Bid 13, 14, 15. Dan mereka punya training sebulan dalam 1 tahun. Dan puasa ini dalam pandangan dokter, alam medis ini adalah kesehatan. Karena manusia bisa mengontrol makanan dan minuman, berhenti dari situ. Karena sumber penyakit dari makanan dan minuman, berhenti, diredam. Maka pada saat orang sedang puasa, segala sesuatunya jadi terkontrol, berhenti makan. Yang ada di dalam tubuh lagi diproses dengan antibodi tubuh untuk diselesaikan. Kalau dalam bentuk kotoran, bentuk penyakit, itu bisa keluar dengan tidak adanya makanan baru. Karena sel-sel kita sibuk untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam tubuh kita ini, diperbaikin. Itu puasa. Orang-orang non-muslim pun tahu itu. Subhanallah, pernah ada kejadian nyata teman-teman sekalian di Saudi. Satu orang kaya di Riyadh, kisah nyata, setiap Ramadan nggak mau puasa. Kalau menjelang Ramadan berangkat sekeluarga, istri sama anaknya ke Eropa, sengaja dengan udzur musafir dia nggak puasa. Dan memang setelah balik pun dia sengaja berangkat Ramadan, karena Ramadan di Saudi semuanya libur. Anak-anaknya pun dibawa, anak-anaknya pun tidak ada puasa. Berjalan kurang lebih 10 tahun seperti ini. Setelah 10 tahun Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia dan Maha Tinggi mencoba dia. Ujiannya adalah kena penyakit di perutnya. Dia berobat sampai 3 tahun non-stop, berangkat ke dokter spesialis yang paling terbaik di dunia, dibayar sama dia. Dokter semua angkat tangan, ini nggak tahu penyakit apa nih, nggak jelas. Kalau datang sakit perutnya, maka dia melingkar-lingkar kesakitan. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak jelas penyakit apa. Minum obat juga sangat canggih. Subhanallah, satu waktu di tahun ketiga
dia ketemu dengan satu orang dokter spesialis penyakit dalam di Jerman. Dokter ini Katolik dan memang sudah lama mau masuk Islam. Dia sering baca Quran terjemahan dalam bahasa Jerman. Ketemu sama orang ini, dilihat semua dokter yang pernah ditemui seluruh dunia, ini dokter-dokter yang luar biasa, top ini. Resep-resep semuanya tidak kalah kualitasnya, semua obat-obat yang mahal, vitaminnya. Tiba-tiba dia sentuh dari sisi spiritualnya. Dia bilang, saran saya, Anda berpuasa, kata dokter Katolik ini. Coba kontrol diri dari makanan dan minuman, jangan makan, puasa coba. Dan jalankan puasa itu beberapa hari. Terus tiba-tiba dia bilang, bukankah Anda seorang muslim? Dia bilang, iya saya muslim. Baik, kebetulan itu sudah dekat Ramadan. Dia bilang, sebentar lagi ini setahu saya yang saya baca selama ini umat Islam punya puasa 1 bulan. Coba kamu praktek terapi, tinggalkan semua obat-obat ini, puasa sebulan itu. Coba kamu kontrol. Baiklah, dijalankan sama dia. Ini sudah kepepet, sudah nggak ada jalan lain, dia harus jalankan. Maka dia puasa. Subhanallah, setelah Idul Fitri dia pulang ke Saudi, dia puasa sebulan penuh dan dia buat pengakuan selama puasa, selama waktu dia mulai puasa, selama dia puasa tidak pernah sakit itu muncul. Dan juga setelah Idul Fitri dan sampai waktu dia buat pengakuan beberapa tahun setelah kejadian tersebut, dia mengatakan penyakit itu hilang tiba-tiba dengan secara ajaib. Enggak ada sama sekali pengobatan dokter, enggak ada minum obat, enggak ada konsultasi, hanya dengan puasa. Allah Zat Maha Pemula yang memang menciptakan kita, yang menyuruh itu teman-teman sekalian. Dan Ramadan supaya kita tidak jenuh, dibuat semua yang syahadat wajib puasa kalau sudah balik. Jadi kita lihat, oh di sini puasa, oh ini puasa. Satu rumah kita semua puasa, satu sekolah kita teman-teman puasa, guru-guru pada semua puasa nih. Kita ke Saudi orang puasa, kita ke Afrika orang puasa, kita ke Amerika orang puasa. Jadi mau tidak mau kita harus masuk ke dalam lingkar puasa itu. Target utamanya adalah seseorang di antara kita terbiasa berpuasa. Sayangnya, pas tiba Idul Fitri, banyak orang lisannya mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah ini bukan karena siap menerapkan ilmu training Ramadan. Alhamdulillah seperti lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa. Alhamdulillah tidak lagi sholat tarawih. Alhamdulillah tidak lagi mengaji. Masjid jadi kosong semuanya. Ya. Ini sama dengan orang tidak bisa mengemudi mobil, bayar tempat mengemudi mahal. Sebulan, orang kalau belajar mengemudi mobil, teman-teman pasti tahu seminggu sudah bisa bawa mobil. Ini sebulan, pakai driver yang paling hebat, bayar sebulan. Setelah itu nggak pernah nyetir mobil. Bermanfaat ke trainingnya. Panggil seorang profesor ahli bahasa Arab sama bahasa Inggris, bayar 24 jam duduk belajar bahasa terus. Setelah sebulan habis itu pergi profesornya dan dia tidak pernah praktekin bahasanya. Bermanfaat? Tidak bermanfaat. Sama dengan itu. Sebulan penuh digodok biasa puasa, tiba-tiba berhenti total, kembali kepada kebiasaan buruknya. Ini hal yang tidak boleh terjadi. Ada tema khusus nanti, atau mungkin sudah ada di YouTube, tentunya sudah diangkat. Judulnya Mutiara-Mutiara Ramadan. Ini pernah saya sampaikan, memang ini khusus setelah Idul Fitri. Bagaimana kita menarik hasil training Ramadan ke setelah Ramadan. Karena itu penting sekali. Sayang, di training dibiasakan untuk puasa kemudian kita tinggalkan. Baik. Masalah puasa ini teman-teman sekalian, ada syaratnya untuk mendapatkan nilai plus. Selain pahala yang besar, ada nilai plusnya. Nilai plus pembersihan dosa. Ikutkan puasa itu dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Imanan wahtisaba. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan keimanan, yakin Allah perintahkan ini dan mengharapkan pahala-pahala yang dijanjikan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan ini perlu digarisbawahi ya, puncak ibadah seorang hamba, seorang mukmin kepada Allah yang maha mulia adalah kalau dia mengejar targetnya. Boleh enggak saya sholat malam supaya doa saya mustajab? Bukan cuma boleh, memang harus begitu. Karena memang Nabi SAW menjanjikan, ya, kalau sepertiga malam Allah turun dan menerima doa orang-orang yang berdoa. Berarti kita sedang mengejar target itu. Nah itu puncak ibadah. Boleh enggak saya bersedekah supaya saya tidak jadi dihukum oleh Allah?
Nabi SAW yang mengatakan, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Allah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu majma'in, kalau saya merasa ada kesalahan yang saya lakukan agar Allah tidak menghukum saya, maka saya keluar bersedekah memberikan orang-orang fakir miskin. Orang kalau kejar target itu, puncak ibadah di situ. Makanya kata Nabi SAW di sini, siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan keimanan, yakin perintah Allah dan ihtisab, kejar targetnya, kejar target yang dijanjikan, pengampunan dosanya, maksimal pahalanya dan seterusnya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Teman-teman sekalian, dalam puasa hati-hati, jangan ada pelanggaran-pelanggaran agama, dusta, maksiat, ini berbahaya sekali. Nabi SAW wanti-wanti para sahabat dan diingatkan juga kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, man lam yada qaula az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan an yada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan perbuatan dusta, tetap saja bohong, tetap saja nulis nota palsu, ini salah satu contoh saja, maka Allah tidak punya hajat menilai lapar dan hausnya, nggak ada manfaatnya. Biar dia haus, biar dia lapar, tapi bohong percuma, dihapus pahala itu, tidak ada manfaatnya. Puasa juga ini teman-teman sekalian wajib atau sunnah, puncaknya tentu puasa Ramadan, tapi puasa sunnah saja seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid, habis lebaran ada puasa 6 hari Syawal dan seterusnya. Ini disebutkan dalam hadis Muslim, puasa 1 hari di sisi Allah karena di jalan Allah, maka akan menjauhkan si pelaku puasa tadi yang mengerjakan puasa itu dari api neraka 70 tahun. Dalam hadis lain dikatakan, as-sawmu junnah kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai, seperti perisai seseorang dari api neraka, seperti puasa itu perisai dari api neraka, seperti perisai salah seorang di antara kalian kalau sedang menangkis serangan musuh di medan perang. Jadi memang puasa besar sekali manfaatnya. Kita akan masuk masa training itu. Jangan pernah teman-teman sekalian ada persepsi negatif atau sugesti negatif yang antum tanamkan dalam pikiran. Sugesti ini sama dengan niat sebenarnya. Niat itu dalam agama, kalau bahasa sekarang bisa kita tarik sugesti sebenarnya. Orang kalau niat puasa, sugesti mau puasa gitu kan. Orang mau niat bangun malam, dia sugesti mau bangun malam. Ini sugesti ini bisa baik bisa buruk. Kalau kita larinya kepada baik, maka akan baik. Contoh begini, banyak orang menanamkan sugesti negatif dengan puasa. Contoh, nanti kalau bulan Ramadan saya lemas nggak ya kalau puasa? Ini sekarang saya sahur 1 piring, nanti jam 11 ini lapar nggak ya? Ini sekarang saya minum nih, ada orang sampai 7 gelas minum, 10 gelas minum, sampai penuh kembung perutnya. Sugesti dia, yang dia tanamkan adalah, nanti sebentar kalau saya nggak minum banyak haus. Padahal ini salah, ini sugesti yang salah. Kalau antum niatnya benar, saya minum segelas air, bahkan tidak sahur pun, sugestinya bisa sampai azan, tahan azan maghrib. Buang semua itu. Puasa membuat saya lemas, lemas benar nanti. Padahal sebenarnya orang kalau sugestinya puasa ya nggak masalah, malah lebih baik, nggak ada lagi jadwal makan siang, nggak ada lagi jadwal habis-habisin waktu sia-sia, bisa dipakai untuk yang lain lebih besar manfaatnya. Maka jangan ada persepsi negatif itu, lemas, loyo, capek, nanti haus. Enggak, sugestinya jelas, tegas, saya bisa puasa. Jadi kita kirim dengan niat dalam hati, mengirim ke otak kita, otak mengirim sinyal ke seluruh tubuh, puasa nih pasti bisa tahan dengan izin Allah SWT. Baik, yang kedua, bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran teman-teman sekalian bukan perkataan, bukan tulisan seorang doktor, seorang profesor. Al-Quran ini juga bukan karya tulisnya seorang penulis novel yang mungkin bestseller. Ini Al-Quran adalah kalamullah, perkataannya Allah, pencipta langit dan bumi. Dan Allah hubungkan dengan bulan Ramadan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan yang kami turunkan Al-Quran, tujuannya apa? Hudan, bukan lilladzina amanu.
hudan linnas, petunjuk untuk semua manusia, mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas ya, dari semua yang menjadi tanda tanya di otak manusia, di benak dia, serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran punya 4 hak dari kita teman-teman sekalian. Sebelum saya sebutkan 4 hak ini, kita harus tahu hadis Bukhari Muslim bahwasanya baginda Nabi SAW di Ramadan setiap hari mempelajari Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. 4 hak ini yang pertama kata ulama adalah membacanya. Karena Nabi SAW menyuruh, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ahli yaumil qiyamah. Bacalah kalian semua Al-Quran karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain dikatakan Al-Baqarah dan Al-Imran, 2 surah ini akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada pembacanya sampai Allah memasukkan pembacanya dalam surga. Suruh baca. Bulan Ramadan bulan masa training menjadi sahabat Al-Quran. Para sahabat teman-teman sekalian kalau tiba Ramadan, yang mereka lakukan bicara yang penting atau Al-Quran. Udah nggak ada yang lain. Semua yang lain ditinggalkan, Al-Quran. Hak pertama Al-Quran teman-teman, baca, ngerti, tidak mengerti. Berurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai 111, 114 An-Nas. Baca saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Quran seperti utrujah, buah yang wangi dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Quran seperti kurma, tidak ada aromanya tapi dia manis dengan keimanannya. Jadi memang kita disuruh baca Al-Quran itu. Dalam hadis yang lain dikatakan orang yang baca Al-Quran dan dia mahir dalam bacaannya, maka dia akan bersama safaratil kiramil barara. Ini istilah bagi malaikat pilihan-pilihan Allah. Dan siapa yang baca Al-Quran tapi dia masih belum lancar, ya tak terputus-putus tapi tetap dia baca, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau hadis yang lain mengatakan setiap huruf alif lam mim, alif 1 huruf 10, lam 10, mim 10, 30 pahala. Maka khusus untuk orang yang susah baca tapi dipaksain double, jadi 20 pahala setiap hurufnya. Ramadan bulan dibaca Al-Quran. Ini hak yang pertama. Dan ingat hadis Nabi SAW, pendapat yang paling kuat jumhur ulama yang mengatakan bagi ahli Al-Quran nanti kalau sudah mau masuk surga disuruh berhenti dulu. Lalu kata Nabi SAW, Allah menyuruhnya membaca. Di sini rattil, kata-kata rattil itu suruh baca, bukan hafalan. Suruh baca, ayat Quran yang sering kau baca di dunia. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, baca tuh. Setiap satu ayat diangkat 1 derajat. Allah biarin dia baca terus sampai dia tiba di surga tertinggi, Firdaus. Ayatnya masih banyak. Ayat Al-Quran banyak sekali jumlahnya, gitu kan? Maka 6.000 lebih ayat. Maka sampai di derajat tertinggi kata Allah Subhanahu wa taala, cukuplah. Akhir tingkatanmu di surga derajatmu adalah akhir ayat yang kau baca. Artinya diangkat sampai derajat tertinggi hanya karena sering baca. Yang kedua, mentadabbur. Tadabbur ini teman-teman masuk dalam ayat Al-Quran yang berbunyi afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran atau dalam hati mereka ada kuncinya? Tadabbur ini maknanya adalah mengambil, kalau kita Indonesia terjemahan dan juga mengambil tafsirnya, hukum-hukumnya. Tapi ini agak berbeda. Tidak usah seperti membaca dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Dia boleh dipilih surah apa saja. Misal teman-teman ikhwah di sini mau coba mulai dari surah laki-laki, ada surah Ibrahim, surah Yunus, surah Muhammad, surah Ibrahim, surah banyak, surah-surah Al-Quran. Ada surah Al-Anbiya, nabi-nabi. Ibu-ibu misalnya mau coba surah perempuan, ada surah Maryam, ada An-Nisa. Mungkin mau penasaran dengan surah-surah yang nama hewan-hewan, ada Al-Ankabut. Kenapa namanya laba-laba nih? Kenapa ada Nahl, ada lebah? Kenapa ada Al-Baqarah, sapi betina? Kenapa ada fil, ya, gajah dan seterusnya? Mungkin mau baca tentang hari kiamat, ada surah Al-Qiyamah. Mungkin mau baca tentang malaikat, mau tahu tentang alam malaikat, ada Al-Ma'arij, ada Al-Buruj. Suruh baca. Ini teman-teman pilih surah. Dan ini juga saya ajarkan kepada teman-teman mahasiswa yang saya ajar.
Tentu ini waktu saya masih mengajar di kampus ya. Sekarang sudah saya tinggal.